Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 125 sampai 126 atau episode 151 sampai 152. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Apakah kalian pasukan yang terdiri dari 5 orang? Ucap Kapten Bendy memandang ke arah kelompok 4 orangnya Luo Feng. Sebagai salah satu dari 2 pejuang tingkat alam semesta, di dalam dunia guntur, Bendy memiliki akses ke banyak informasi terperinci. Memang, tapi salah satu anggota pasukan kami tewas, desah Luo Feng. Dibunuh oleh siapa? Ucap Bendy dengan wajah menyesal. Dibunuh oleh salah satu pria, anak buahnya Pangeran ke-9, ucap Luo Feng dengan suasana hati yang sedang tidak baik. Meskipun Tai Nanhe adalah seorang pengawal, tidak ada pengawal di bumi. Jadi Luo Feng secara tidak sadar memperlakukan pengawalnya sebagai barang, dan memperlakukan mereka seperti pengawal. Jadi kematian Tai Nanhe membuat Luo Feng bersyukur atas layanan Tai Nanhe dan juga marah pada Pangeran ke-9. Pangeran ke-9. Bendy menggelengkan kepalanya, kalau begitu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Terlalu banyak orang yang mati oleh anak buahnya. Aku mengerti. Luo Feng mengangguk. Jika kalian bisa selamat, Tuan Mingyu pasti akan sangat senang, ucap Bendy sambil tersenyum. Kamu juga harus ingat, aku juga berada di bawah Tuan Mingyu. Luo Feng, Hong, dan Dewa Guntur sangat terkejut. Sebagai kepala dari 4 organisasi, Gunung Tiga Kapak memiliki banyak penguasa sektor, dan penguasa domain. Mingyu, bukan elit di Gunung Tiga Kapak, namun salah satu dari 2 pejuang tingkat alam semesta, yang muncul dalam kelompok Gunung Tiga Kapak, berada di bawah Mingyu. Jadi Kapten Bendy juga, di bawah Tuan Mingyu, ucap Luo Feng mengeluarkan wajah sukacita. Hahaha, ketika kita meninggalkan dunia dalam dunia guntur, dan kembali ke bintang Changlan, kalian ikut denganku untuk melihat Tuan Mingyu bersama-sama, ucap Bendy yang kembali tersenyum. Jika bukan karena atasan mereka yang umum, Tuan Mingyu, Bendy tidak akan secara pribadi menyapa kelompok Luo Feng. Pasti, ucap Luo Feng tersenyum ketika dia menjawab. Bendy lalu pergi. Sebagai yang lebih tinggi dari kelompok Gunung Tiga Kapak, ada banyak hal yang harus ditangani Bendy. Meskipun sudah larut malam, orang-orang yang mengenakan seragam tempur dan helm, sering terlihat memasuki kastil Guntur di area pusat. Luo Feng, Hong, dan Dewa Guntur memandangi kastil Guntur di area pusat. Dari jauh terlihat banyak sekali orang di area pusat. Kakak pertama, kakak kedua, apa yang kalian siapkan untuk lakukan pertukaran harta? Ucap Luo Feng melalui kekuatan rohaninya. Pistol rel kelas D6 dan manual instruksi, ucap Dewa Guntur. Baiklah, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Inilah yang ingin menjadi kaya, beli saja apapun yang kamu inginkan. Kakak, bagaimana dengan kamu? Ucap Luo Feng memandang ke arah Hong. Sepertinya tidak banyak hal yang bermanfaat bagiku. Jika ada buah kehidupan yang tersisa, maka bantu aku membelinya. Juga, jika masih ada jantung bintang, belikan aku juga. Itu saja untuk saat ini, kata Hong. Dipahami. Luo Feng mengangguk, dan kemudian tersenyum. Kakak pertama, saudara kedua, aku akan menggunakan batu petir yang tersisa untuk menukar dengan harta lainnya. Harta itu juga mewakili sejumlah besar kekayaan. Setelah kami pergi, kami dapat menggunakan jumlah kekayaan yang sangat besar, untuk menukar beberapa hal, yang sangat kami butuhkan. Baiklah, ucap Hong sambil tersenyum. Saudara ketiga, lakukan apa yang kamu inginkan, karena kaulah yang mendapatkan semua batu ini. Cemooh Dewa Guntur, kakakmu dan aku hanya mengambil keuntungan darimu. Luo Feng tidak terburu-buru untuk segera bertukar. Pertama-tama dia diam-diam mengamati. Memang ada beberapa orang yang memasuki kastil Guntur. Namun, 99% dari mereka, mungkin hanya umpan, untuk membingungkan orang lain. Sementara itu, malam perlahan berlalu, dan sepotong cahaya muncul di dalam dunia Guntur. Angin dingin berhembus melintasi dataran. Luo Feng, yang mengenakan seragam pertempuran paduan, yang ditetapkan saat mengenakan helm, dan memiliki pisau paduan di punggungnya, seperti setiap petualang alam semesta lainnya, dan langsung menuju ke kastil Guntur. Dia pergi ke kastil kuno.
Apakah dia umpan, atau benar-benar akan menukar sesuatu? Siapa yang peduli jika dia benar-benar akan melakukan transaksi? Cepat dan laporkan ini kepada Tuan. Kapten regu 4 orang itu pergi ke istana kuno. Baik Kapten, ucap para petualang yang bertugas, dalam pengawasan di bawah Pangeran ke-9, segera melaporkan informasi ini. Tentang ini, Luo Feng tidak tahu apa-apa. Namun, bahkan jika dia tahu, Luo Feng hanya akan tertawa tanpa peduli. Sebagai bagian dari pasukan 3 kapak, Luo Feng benar-benar tidak takut pada apapun. Sementara, sejumlah besar orang di bawah aliansi menyaksikan, Luo Feng melangkah ke gerbang kastil. Kastil guntur, di sebuah ruangan kuno yang suram dan dingin. Luo Feng diam-diam berdiri di sana. Aku ingin melakukan transaksi, teriak Luo Feng. Tunggu sebentar, suara rendah bergema di sekitar ruangan kuno. Ada banyak orang melakukan transaksi 2 hari ini, jadi aku agak sibuk. Biarkan aku menyelesaikan ini dulu. Luo Feng terkejut ketika mendengar ini, AI yang hidup saat ini berurusan dengan orang lain. Tiba-tiba Babata memanggilnya. Ada apa? Tanya Luo Feng. AI yang hidup ini, pasti orang yang kacau dan menyeramkan, kata Babata dengan marah, meskipun ada banyak orang, dari aliansi yang memasuki kastil, itu hanya 1 orang setiap beberapa menit. Dan saat itulah banyak orang masuk. Bukankah AI yang hidup memberitahu kamu secara langsung, bahwa orang sebelum kamu benar-benar melakukan transaksi? Luo Feng sangat terkejut. Kamu tidak memiliki kekuatan atau otoritas. Tetapi jika kamu memang memiliki wewenang, dan merupakan pemimpin dari sebuah tim besar, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Babata. Aku akan mengatur agar orang-orang memperhatikannya. Setelah dia meninggalkan daerah aliansi, aku akan bergerak. Mata Luo Feng dipenuhi dengan kejutan. Dipahami, dia mengerti. Jadi, AI yang hidup ini sungguh jahat. Sebagai AI yang hidup, tidak bisakah dia memprediksi konsekuensi dari setiap kata yang dia katakan? Kemampuan komputasinya luar biasa, jadi dia tidak akan membuat kesalahan bodoh seperti itu. Yang berarti, dia melakukan ini dengan sengaja. Hanya ada satu alasan dia melakukan ini, untuk membuat kalian saling bunuh. AI yang hidup ini benar-benar jahat. Ucap Babata sangat marah. Luo Feng juga agak marah. Jika tebakan mereka benar, maka AI yang hidup di kastil kuno ini mungkin adalah alasan mengapa Pangeran ke-9 Brolin mengatur agar orang-orangnya mengejar mereka. Kalau tidak ada penjelasan lain, mengapa Pangeran ke-9 hanya mengejar kelompok Luo Feng, dan bukan kelompok lain. Suara langkah kaki terbawa dari lorong. Seorang lelaki tua berjanggut putih gemuk tersenyum, saat berjalan masuk. Ada lapisan cahaya di sekeliling tubuhnya. Jika kamu mengamati dengan seksama, kamu hampir tidak bisa menemukan, bahwa orang tua berjanggut putih ini, bukan orang yang nyata, tetapi makhluk yang terbuat dari energi. Lord Wu, meskipun Luo Feng agak marah di hatinya, dia tampak sangat sopan di permukaan. Bertarung melawan AI hidup yang kacau, yang telah kesepian selama puluhan ribu tahun adalah hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Hei nak, ini pertemuan kedua kita bukan? Tersenyum pria tua berjanggut putih, sepertinya panenmu berjalan dengan baik. Katakan padaku, apa yang ingin kamu tukarkan? Aku ingin menukar dengan buah kehidupan, kata Luo Feng. Kamu bertukar buah kehidupan terakhir kali, dan kamu masih menginginkan yang lain. Ucap pria tua berjanggut putih, menatap Luo Feng dengan terkejut. Ya, ucap Luo Feng mengangguk. Sudah tidak ada yang tersisa lagi, ucap pria tua berjanggut putih itu, menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, semua buah kehidupan yang aku miliki hilang, tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa, ucap Luo Feng terdiam. Ya, batu petir mewakili harta karun, tetapi itu tidak berarti, batu petir, benar-benar dapat memberi kamu harta, yang kamu inginkan. Karena harta di sini terbatas. Seperti bahkan jika Pangeran ke-9, Brolin, mendapat 1 ton batu petir kemudian, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kata sandi ketiga, kewarisan bola kristal. Kalau begitu aku akan menukar hati bintang-bintang, kata Luo Feng. Jangan biarkan itu tersisa, lelaki tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya. Apa, tak satu pun dari itu. Lalu, setidaknya harus ada pistol rel kelas D6, yang tersisa. Ucap Luo Feng menatap pria tua berjanggut putih itu. Pistol rel D6 tidak begitu berguna untuk penguasa sektor, dan penguasa domain. Jadi peluang seseorang untuk menukarnya cukup rendah. Dan,
Bahkan ada total 3 senjata rel kelas D6 yang tersedia. Tidak ada yang tersisa, lelaki tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya. Pada hari pertama, satu orang menukar ketiga senjata rel kelas D6 ini, dalam sekali penukaran. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Tidak ada satupun, tidak ada ini, tidak ada apapun. Tuan Wu, harta apa yang masih tersisa, ucap Luo Feng memandang pria tua berjanggut putih itu. Masih ada 63 harta yang tersisa. Pria tua berjanggut putih itu tersenyum ketika memandang Luo Feng. Karena kamu terlihat baik, aku tidak akan membuang-buang waktumu. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan kepalanya. Dalam sekejap, sinar energi berkumpul di sekitarnya dan membentuk layar. Di layar ada daftar harta karun yang dengan jelas menunjukkan, berapa banyak dari setiap harta yang tersisa. Nomor 1. Rekening bank untuk seluruh bola kristal, manual instruksi spasial 3 akun, stok, tidak ada. Nomor 2 rekening bank master, persediaan, tidak ada. Nomor 3 ramuan evolusi tingkat garis darah penguasa tingkat, 1 porsi. Nomor 18 set manual instruksi guntur atau 6 manual dalam 1 set, stok ada 5. Senjata energi genetik nomor 68 level 5, Firewall, stok, tidak ada. Luo Feng melihat daftar ini dan menarik napas dalam-dalam. Ya Tuhan, tidak ada. Daftar besar tidak ada membuat hati seseorang menjadi dingin. Anak kecil, ada apa? Pria tua berjanggut putih itu tersenyum ketika menatap Luo Feng. Namun, Luo Feng berada dalam dilema. Yang mana yang harus dia pilih? Luo Feng, apa yang membuatmu bingung? Bodoh. Suara Babata berdering di benaknya. Kamu ingin hati bintang-bintang. Tidak ada di sini, tetapi tersedia di alam semesta. Kamu ingin buah kehidupan. Itu juga tersedia di alam semesta. Selama kamu memiliki kekayaan yang cukup dan koneksi yang tepat, kamu dapat membelinya. Jadi, tidak perlu bingung. Yang harus kamu lakukan adalah, menukar dengan yang lebih berharga, dari daftar ini. Harta ini mewakili kekayaan yang sangat besar. Tidak bisakah kamu membeli apa yang kamu inginkan, di alam semesta nanti? Kata Babata. Luo Feng tertawa. Gagasan yang begitu sederhana, namun pemikirannya terbatas pada daftar di depannya. Ini adalah barang-barang yang lebih berharga, jadi belilah ini. Babata memberitahu Luo Feng barang mana yang harus dibeli saat mereka berkomunikasi dengan pikiran mereka. Itu, dan itu, dan itu, aku ingin semua itu. Dan set manual instruksi Thunder, aku ingin semua set 5 yang tersisa, ucap Luo Feng. Pria tua berjanggut putih itu tertegun. Karena mereka yang memiliki banyak batu petir, membeli apa yang mereka butuhkan di awal. Menjelang akhir, mereka yang datang untuk bertukar tidak memiliki banyak batu petir. Namun, Luo Feng menginginkan begitu banyak item sekaligus. Jumlah petir yang dibutuhkan cukup banyak. Itu akan menjadi total 9,02 juta petir, ucap pria tua berjanggut putih menatap Luo Feng. Pada awalnya, para pemimpin organisasi, seperti Pangeran ke-9, membawa jutaan dan puluhan juta petir untuk dipertukarkan di Kastil Guntur. Ini tidak aneh. Namun, kemudian, karena mereka yang memiliki petir telah bertukar sejak lama, nyaris tidak ada transaksi besar yang muncul. Lord Wu, ini ada 9,02 juta petir dengan membalikan tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan spasial pun muncul. Pria tua berjanggut putih gemuk itu mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Dengan pemeriksaan cepat, dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya ke arah Luo Feng. Anak baik, kamu semakin mengejutkanku. Sepertinya kamu tidak memiliki otoritas sebanyak itu dalam aliansi. Dengan pertukaran kamu sebelumnya, jumlah total petir yang kamu gunakan melebihi 10 juta. Ini hanya sebuah keberuntungan saja Tuan Wu, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Keberuntungan tidak bisa menjelaskan beberapa hal, pria tua berjanggut putih itu tersenyum dan berhenti berbicara di sana. Dengan membalik tangannya, segala macam dan jenis harta mulai melayang di ruang kuno. Semua jenis sumber hukum unsur alam semesta memancar di sekitar. Ada beberapa senjata genetik tahap 5 dan senjata spiritual. Ukiran yang sangat rumit pada mereka mirip dengan ukiran alami pada binatang bertanduk emas. Aura tebal hukum sumber unsur menyebabkan Luo Feng menahan napas. Setiap barang adalah harta yang berharga. Setiap benda dapat ditukarkan dengan puluhan ribu planet kehidupan, beberapa bahkan dapat mencapai ratusan ribu planet kehidupan. Semua harta yang ditambahkan bersama-sama, jauh melebihi harga galaksi.
Mereka bernilai lebih dari semua properti, seorang pejuang yang baru saja melangkah ke level penguasa sektor. Ketika Luo Feng melihat semua harta berharga yang melayang di depannya, detak jantungnya berdetak kencang, dan mempercepat darahnya menjadi mendidih. Aku akan menaruh semua harta ini di cincin penyimpanan spasial ini. Pria tua berjanggut putih melemparkan cincin penyimpanan spasial kepada Luo Feng. Oke, Luo Feng mengambilnya dan memeriksa harta di dalamnya. Dia kemudian mengerutkan kening. Tuan Wu, bagaimana dengan 5 set manual instruksi guntur? Ucap Luo Feng bertanya. 5 set manual instruksi guntur disimpan di 5 komputer kuantum mini ini, ucap pria tua berjanggut putih itu sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Wu. Aku akan pergi sekarang, sapa Luo Feng dan kemudian pergi. Di dataran luas, jumlah pria di aliansi melebihi 5 juta. Jelas, regu lain di daerah luar kembali. Setelah pertukaran yang berhasil, Luo Feng meninggalkan kastil kuno dengan suasana hati yang baik, dan kembali ke daerah Gunung Tiga Kapak. Saudara ketiga, Dewa Guntur melihat Luo Feng dan melambaikan tangannya. Luo Feng datang dengan senyum di wajahnya. Bagaimana hasilnya? Ada sedikit harapan di mata Hong saat dia dengan hati-hati bertanya melalui energi genetiknya. Kami terlalu lambat, semua barang bagus telah diambil. Baik itu senjata D6, buah kehidupan, atau jantung bintang, semua harta legendaris ini telah habis, jawab Luo Feng melalui kekuatan rohaninya. Dia harus berhati-hati, karena ada banyak orang lain dari Gunung Tiga Kapak di sekitarnya. Mereka semua telah habis, ucap Hong dan Dewa Guntur membeku. Ya, dari semua hal yang kamu inginkan, aku hanya mendapatkan 5 set manual instruksi guntur. Luo Feng tersenyum ketika dia melihat Dewa Guntur. Saudara kedua, manual instruksi guntur ini adalah instruksi manual penguasa sektor Kabu. Sangat cocok untuk kamu. Manual instruksi guntur ini tidak begitu berharga dibandingkan dengan harta lainnya. Karena penguasa sektor Kabu, bagaimanapun juga, hanyalah penguasa sektor. Teknik yang ia hasilkan tidak bisa sekuat itu jika dibandingkan dengan warisan kristal. Jika itu adalah instruksi manual yang abadi, maka itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Luo Feng menerima warisan dari Sekte Planet Yunmo, yang jauh lebih kuat daripada manual instruksi guntur. Tentu saja, di jalur guntur, Sekte Planet Yunmo mungkin sedikit lebih lemah, karena Sekte Planet Yunmo berfokus pada jalur pembaca roh. Hahaha, biarkan aku melihat, Dewa Guntur tidak bisa mengendalikan dirinya, karena ia mempraktikkan jalur guntur. Jangan terburu-buru, teriak Hong, melalui energi genetiknya, ada banyak orang yang mengawasi kita. Jika seseorang tahu, mungkin ada masalah. Kamu dapat melihat buku petunjuk itu secara perlahan, setelah kita meninggalkan dunia guntur. Dan juga, ini tidak seperti kamu akan dapat melewatinya dalam waktu singkat. Ya, oke. Aku akan mendengarkan kakak. Pikiran Dewa Guntur pun menjadi jernih. Kakak pertama, saudara kedua, ucap Luo Feng melanjutkan, meskipun aku selesai bertukar, aku masih memiliki 60.000 petir di sini. Kamu masih memiliki begitu banyak. Hong dan Dewa Guntur terdiam. Hong menjawab, petir ini tidak bisa disia-siakan. Karena kamu tidak dapat menukarnya, jual dengan cepat. Setelah kita meninggalkan dunia di dalam dunia guntur, petir ini tidak berharga lagi. Saat ini di aliansi, masih ada orang yang membeli petir. Meskipun harganya tidak setinggi pada awalnya, kita harus tetap berusaha menemukan harga terbaik yang mungkin, kata Luo Feng melalui kekuatan rohaninya. Kakak pertama, saudara kedua, mari mencari orang-orang yang membeli petir dalam aliansi selama beberapa hari dan berbicara dengan mereka untuk melihat berapa banyak yang bisa kami jual. Baiklah, ucap Hong dan Dewa Guntur mengangguk. Dalam beberapa hari berikutnya, ukuran pasukan di dataran terus meningkat. Sementara itu, Luo Feng berhasil menjual 60.000 batu petirnya dalam beberapa bagian, karena bahkan mereka yang membelinya tidak dapat menelan begitu banyak batu petir sekaligus. Karena tidak ada banyak harta yang tersisa di kastil, sehingga nilai tukar untuk petir turun secara dramatis. 60.000 petir, beberapa terjual dengan baik dan beberapa tidak. Harga rata-rata adalah sekitar 80 meter kubik kristal semesta untuk satu petir, dengan total 5 juta meter kubik kristal semesta. Jika kamu menambahkan kristal-kristal alam semesta, yang diterima oleh pohon anggur kontak awan, dari mencuri dan menyergap, dan juga kristal-kristal alam semesta yang digali Luo Feng dan pasukannya, maka mereka memiliki total 6,8 juta meter kubik kristal semesta.
6,8 juta meter kubik kristal alam semesta, yang merupakan 6,8 miliar koin alam semesta. Hahaha, bahkan keluarga Nuolan San itu mungkin tidak memiliki sebanyak itu, ucap Dewa Guntur dengan sangat senang. Tenang, ini baru permulaan, Hong tersenyum ketika dia berkata melalui energi genetiknya, harta karun itu adalah bagian utama. Tentu saja aku mengerti itu, ucap Dewa Guntur tersenyum. Luo Feng juga sangat senang. Secara teori, hanya organisasi besar yang seharusnya bisa mendapatkan harta berharga di dunia dalam dunia guntur. Namun, berkat pemindai yang presisi, penggalian pertamanya menyebabkan lebih dari 1 juta petir. Dengan itu, ia berhasil membuat buah kehidupan untuk mengembangkan anggur kontak awannya. Dengan anggur kontak awan yang berkembang, dan babata, mereka mulai mencuri dari orang besar dari tim mereka. Dari segi keuntungan, sebanyak 10.000 pasukan pria, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pasukan Luo Feng. Hanya tim raksasa seperti aliansi di bawah Pangeran ke-9, Brolin, yang menghasilkan lebih dari pasukan Luo Feng. Namun, harta yang benar-benar berharga seperti 3 akun kewarisan kristal, kata sandi ke rekening bank sektor penguasa, dan ramuan evolusi tingkat darah penguasa tingkat domain, dari 10 harta berharga teratas, Luo Feng hanya mendapatkan 1 dari 3 buah kehidupan, adapun sisanya, dia tidak mendapatkannya satu pun. Hari kelima setelah Luo Feng selesai bertukar. Di dataran, hampir 600.000 tentara aliansi besar berkumpul di sekitar kastil. Cahaya putih tersebar di seluruh negeri. Haha, anak kecil Yan baik. Di atas kastil Gunuter, gambar pria tua berjanggut putih itu muncul. Pria tua berjanggut putih itu melayang di atas kastil ketika dia melihat ke arah tentara aliansi di sekitarnya. Dia berbicara dengan senyum di wajahnya, baru saja, transaksi harta karun terakhir telah selesai. Sampai sekarang, semua 312 harta yang aku miliki telah ditukar oleh kalian. Sekarang, pertukaran sudah berakhir. Pintu ke kastil kuno mulai menutup secara otomatis. Namun, ratusan ribu orang di sekitar pasukan aliansi terdiam. Ini sudah berakhir. Pertukaran berakhir. Aku masih memiliki sisa petir. Aku juga masih punya. Aku baru saja membeli beberapa petir. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tiba-tiba, banyak orang di aliansi itu jengkel. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengaum dengan marah. Bagi para petarung tingkat 9 tingkat bintang ini, petir yang mereka miliki mewakili sejumlah kekayaan, yang akan membuat mereka ngiler. Tapi dalam sekejap mata, batu-batu itu berubah menjadi batu yang tidak berguna. Setelah kamu tidak dapat bertukar dengan mereka, petir menjadi tidak berharga. Beberapa orang sangat marah, beberapa orang berteriak, dan beberapa orang sangat gembira. Tidak peduli apa, harta di dunia dalam dunia telah berakhir. Aku bertaruh masih ada lebih banyak harta di kastil itu. Dewa Guntur memandang ke arah kastil. Bahkan jika ada, mereka bukan milik kita, ucap Hong sambil tersenyum jarang. Sebuah kastil yang ditinggalkan oleh penguasa sektor, pasti tidak akan turun dengan mudah. Perjalanan kita di dunia dalam dunia guntur berakhir, ucap Luo Feng yang juga tersenyum. Tiba-tiba, seorang kurir yang tidak terlalu jauh berteriak, Luo Feng, aku datang untuk memberitahu kamu bahwa, pertukaran harta di sini sudah berakhir. Sebentar lagi, pasukan 3 kapak gunung kami, akan berangkat, kami akan meninggalkan dunia di dalam dunia guntur, dan menuju dunia guntur. Dari dunia guntur, kami akan kembali ke bintang Changlan. Dimengerti, teriak Luo Feng sebagai balasan. Juga, meskipun membunuh orang dilarang di aliansi, begitu kita pergi, setiap pasukan tidak lagi terikat di bawah aturan aliansi, jadi pertempuran masih bisa terjadi dalam perjalanan kembali. Harap berhati-hati dan jangan terpisah dari kelompok utama, kata kurir itu. Dimengerti dan terima kasih. Luo Feng dan kelompoknya tersenyum ketika mereka menjawab. Mereka tahu tentang ini sejak lama. Aturan yang disebut, dilarang membunuh di dasar aliansi, ada, sehingga setiap regu dapat dengan aman menukar harta, setelah waktu pertukaran selesai, dan setiap organisasi kembali ke pihak mereka sendiri. Beberapa regu telah menuai hadiah besar, sementara yang lain hampir tidak mendapatkan apa-apa. Itu tidak akan aneh, bagi regu yang belum mendapat banyak hasil, dapat bergabung satu sama lainnya untuk mencuri dari regu lain. Ya, kita akan tetap mengikuti kelompok utama Gunung 3 Kapak, ucap Luo Feng tersenyum. Sisi Gunung 3 Kapak memiliki hampir 80.000 orang dan 2 pejuang tingkat semesta, jadi sangat aman. Dan kita akan bersembunyi di belakang,
Ucap Dewa Guntur tersenyum, kami hanya pasukan dengan 4 orang, dan identitas kami menunjukkan bahwa kami berada di bawah Lord Mingyu, jadi kita tidak harus pergi ke depan. Memang, kelompok 3 kapak gunung pertama yang memasuki dunia dalam dunia akan tetap berada di tengah-tengah kelompok utama. Dan kelompok utama tidak pernah berpikir untuk menggunakan pasukan 4 orang, karena kekuatan pasukan 4 orang terlalu lemah. Juga, ketika mereka mengikuti perintah, dan pindah ke formasi, ribuan dan ribuan orang bergerak sekaligus. Pasukan 4 orang di tengah hanya akan menghalangi. Grup Kastil Naga Utara telah pergi. Di mata anggota aliansi lainnya, sekelompok besar melonjak ke langit sekaligus. Mereka memblokir langit dan matahari saat puluhan ribu orang langsung menuju ke kejauhan. 3 kapak gunung, semua orang perhatikan perintahku, ayo pergi. Suara rendah terdengar dari gorila di inti kelompok utama 3 kapak gunung, saat itu bergema di sekitar telinga setiap orang. Dan di pasukan besar, Luo Feng, Hong, Dewa Guntur, dan Ao Gu secara alami menjadi bagian darinya. Sudah waktunya untuk berangkat. Kelompok 4 orang Luo Feng, seperti orang lain, melonjak ke langit pada saat yang sama. Pasukan besar dari hampir 80.000 orang, melebihi ukuran pasukan Kastil Naga Utara sedikit. Pemandangan seperti apa yang 80.000 orang melayang ke langit sekaligus, seolah-olah awan besar yang tak terhingga, yang menutupi seluruh langit. Seluruh dataran menjadi hitam. Tentara berubah menjadi cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang mengalir saat mereka menuju ke kejauhan. Base Camp Sekutu. Pangeran ke-9 Brolin melirik pasukan besar Gunung 3 Kapak yang terbang ke kejauhan. Yang mulia, seorang pengawal di sampingnya berbicara, apakah kita masih belum pergi? Jangan cemas. Brolin berkata dengan dingin, semuanya, aku sudah bertekad. Ya, pengawal itu tidak berani bicara lagi. Dalam benak Brolin, dia berpikir, haruskah aku memukul atau tidak? Kakek, kamu memberi aku perintah. Sekarang kekuatan lain meninggalkan markas sekutu, kita bisa memulai perang. Di alam semesta yang luas, jumlah misteri dan keajaiban tidak dapat diukur, darah dan bentuk kehidupan, daging memiliki ras manusia, dan ras binatang, yang keduanya tidak terhitung. Bahkan ada bentuk kehidupan logam lainnya, bentuk kehidupan tanaman, makhluk energi, bentuk kehidupan AI dan lain-lain. Terlalu banyak bentuk makhluk hidup, dan dalam hal tempat berbahaya, bintang katai putih dan bintang neutron adalah yang paling rata-rata. Bahkan ada daerah yang lebih berbahaya. Pada saat yang sama, ada benda misterius lain yang dianggap sebagai harta. Harta ini memiliki efek khusus pada darah, dan bentuk kehidupan daging, beberapa lainnya memiliki efek lain pada bentuk kehidupan lainnya. Di alam semesta yang luas, ada bidang bintang gunung naga hitam, dan di dalamnya, Changlan Star dengan cepat menjadi titik pusat dari seluruh bidang bintang, dan dalam sekejap mata, dengan banyak prajurit yang kuat tiba, dan mendarat di sana. Kota-kota di Changlan Star, sebagian besar dipisahkan menjadi kota kuno, dan kota urban. Kota-kota kuno memiliki sejuta tahun sejarah, yang tertanam di dalamnya, dan markas aliansi tentara bayaran alam semesta, berada di dalam kota kuno. Gedung pencakar langit tertinggi di kota ini, memiliki loteng dengan aula besar, yang tingginya sekitar 8.600 meter, dan sekitar 1.000 meter persegi. Di dalam aula besar tersebut, terdapat 2 kursi kayu besar yang saling berhadapan. Di depan kursi ada teh dan gelas. 2 kursi saling berhadapan, masing-masing dengan 1 orang di dalamnya. Salah satu dari mereka memiliki penampilan yang cantik dan tampan, hampir seperti dewa, dengan mata seperti kilat melanda dunia, pejuang mutlak penguasa sektor 3 Kapak Gunung Jiang Tianchen. Di ujung yang lain, adalah seorang lelaki tua botak, dengan hidung bengkok, matanya aneh, penguasa sektor Tanah Suci Gunung Naga Hitam, yaitu Tuan Hargrey. Di antara keduanya, pusat dahi Jiang Tianchen memiliki tanda guntur, sementara Hargrey memiliki tanda es. Meskipun keduanya tidak melepaskan kekuatan apapun, seluruh aula besar masih di bawah tekanan energi guntur, dan pengaruh energi es. Jiang Tianchen, syarat yang sudah kamu berikan, aku tidak bisa setuju dengan mereka, suara Hargrey serak, mirip dengan 2 pisau yang saling bergesekan. Kamu akan berubah pikiran, kata Jiang Tianchen acuh tak acuh. Keduanya milik puncak eksistensi penguasa sektor, di bidang bintang Gunung Naga Hitam, mereka berdua berdiri tepat di puncak, satu-satunya yang lebih kuat adalah makhluk abadi. Pangeran ke-9 Brolin itu adalah cucu Hargrey,
Karena kekuatan Hargrey, maka pangeran ke-9 itu sendiri memiliki begitu banyak otoritas dan kekuasaan. Lagi pula ada banyak pangeran di kekaisaran, banyak diantaranya ditakdirkan untuk tidak naik tahta, dan tanpa banyak kekuatan atau hak istimewa. Namun karena garis keturunan ibunya, Brolin memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Aku hanya bisa menyetujui 6 dari mereka. Mata Hargrey serius, seolah tatapannya menembus lubang di ruang angkasa. Jiang Tianchen, jika kamu setuju, maka itu akan menjadi perayaan yang sangat besar. Ada 9 kondisi, tidak kurang. Jiang Tianchen menggelengkan kepalanya, jika kamu setuju, aku akan memberikan kata sandi warisan bola kristal terakhir kepada kamu. Hargrey merasa sulit untuk menekan kemarahan di wajahnya. Pada saat bersamaan, di jagat maya, Abu, mengenakan jubah hitam panjang, pria tua Hargrey dengan hidung bengkok segera muncul di sebuah istana. Di dalamnya, Brolin berdiri. Kakek, mata Brolin berkilau, haruskah aku bertindak atau tidak? Terlambat dan kami mungkin tidak berhasil. Lakukan. Hargrey memerintahkan, lakukan tindakan terhadap orang-orang 3 kapak gunung, bunuh orang-orang terkemuka mereka, dan curi komputer AI mereka. Lihat apakah kamu bisa mendapatkan kode sandi terakhir dari mereka. Sejak memperoleh kode sandi dari Kastil Guntur, mereka secara alami menyimpannya di komputer AI, dan mentransfernya ke alam semesta virtual, memberi tahu penguasa sektor mereka Jiang Tianchen. Dimengerti, mata Brolin berkilau, dengan perasaan gembira, dan kegilaan, kakek, santai. Hargrey menggosok kepala cucunya dengan penuh cinta. Brolin tampak sangat jinak, dia sangat jelas bahwa kekuatan, dan hak istimewa apapun yang diperolehnya, sebagai salah satu dari banyak pangeran berasal dari kakeknya, bahkan dalam keluarga kerajaan, masih bergantung pada kekuasaan, dengan seorang penguasa sektor sebagai seorang kakek, posisinya jelas berbeda. Dan setiap pangeran yang bisa mencapai level penguasa sektor, bisa segera naik tahta. Dan Sin pun berpindah ke dunia di dalam dunia Guntur, pada basis sekutu. Berangkat, dengan perintah, ada hampir 150.000 orang yang selamat dari tanah suci Gunung Naga Hitam, yang 60.000 diantaranya jelas dapat mendengar pangeran ke-9. Mengikuti perintahnya, 60.000 orang bangkit dan dengan cepat pergi. 60.000 orang terbang berdampingan, setelah 2 hari terbang, mereka berhenti untuk beristirahat. Yang mulia, ini adalah 2.000 elit yang telah dipilih. Seorang pengawal berkata dengan hormat. Brolin memandang 2.000 tim kuat di depannya. Brolin tersenyum, dengan lambaian tangannya, sebuah kapal semesta berbentuk cakram, segera muncul di samping di sebidang tanah kosong, cincin penyimpanannya hanya bisa muat di kapal semesta. Aturlah agar mereka memasuki kabin kapal, kabin yang lebih rendah. Kata Bulu Wolin. Baik, 8 pengawalnya segera memulai pengaturan, seluruh kapal dipisahkan menjadi 3 bagian, tingkat atas, tengah dan bawah, setiap tingkat memiliki ketinggian puluhan meter. Karenanya, setiap kamar di dalamnya memiliki tempat tidur yang dapat dipisahkan menjadi 4 tingkat. Sebuah ruangan yang puluhan meter persegi di ruang angkasa, dengan ketinggian 10 meter, dapat menyimpan hingga 8 orang, bahkan tanpa terjepit. Seluruh kapal dengan mudah menyimpan 2.000 orang. Yang mulia, 2.000 tentara pria sudah siap. Berangkat. Brolin bersemangat tinggi, dengan perintah. Kapal segera bangkit dan merobek langit, dengan cepat terbang menuju ke tempat tentara 3 kapak gunung. Kecepatan terbang tentara, tidak pernah bisa dibandingkan dengan kecepatan kapal semesta. Di dalam ruang kendali kapal semesta, Pangeran ke-9 Brolin, berdiri di papan kontrol, di belakangnya ada 8 pengawalnya. Tuan, ada 120.000 kilometer sampai kita mencapai pasukan gunung 3 kapak. 100.000 kilometer lagi. 80.000 kilometer. 60.000 kilometer. Layar papan kontrol terus-menerus melaporkan, akan melakukan kontak, 20.000 kilometer, 10.000 kilometer, 5.000 kilometer. Kapal menurunkan kecepatannya. Pindai seluruh pasukan, tandai 12 target penting. Brolin memerintahkan. Ya, Tuan. Area pemindaian kapal kelas D8 kelas ini adalah total 200.000 km, dengan mudah memindai semua orang dalam tentara gunung 3 kapak. Segera, suara robot bergema, tentara gunung 3 kapak, total 78.503 orang, yang lokasi 12 orang penting adalah. Kemudian layar besar muncul di dalam kapal. Di atasnya, sebuah pemandangan pasukan besar, dengan 12 titik menyala. Bersamaan dengan itu di sisi kiri layar,
12 angka kepala muncul, yang mana ada 2 tingkat alam semesta, beberapa kepala kapten, dan gambar Luo Feng. Gunakan meriam laser kelas D6, untuk membombardir pasukan mereka, ini akan membuat mereka dalam kekacauan. Jangan menyerang ke-12 ini semua memiliki harta, komputer AI mereka mungkin memiliki kode sandi, itu akan sia-sia jika ingin dihancurkan. Atur 12 lagi, untuk menggunakan senjata laser, dan bunuh 12 ini. Dan selama kekacauan, cepat kirim tim untuk mendapatkan harta dari 12 orang ini. Terutama komputer AI mereka, kata Brolin dingin. Baik tuan, 8 pengawal mematuhi dengan hormat. Senjata laser tingkat C2, meskipun Brolin membawa 9 awalnya, ketika 2 juta tentara masuk ke dunia dalam dunia guntur, mereka juga membawa lebih banyak. Menarik keluar 12 dari mereka memang mudah. Ayo, Brolin menahan suaranya, namun matanya penuh dengan antisipasi. Pasukan luas dari Gunung Tiga Kapak terbang di langit, Luo Feng dan tim beranggotakan 4 orang berbaur, tertawa dan mengobrol, suasana hati mereka sangat baik. Kakak ketiga, kita sudah berhasil, bahkan setelah pelatihan sampai penguasa domain, kita tidak akan pernah kekurangan uang. Ucap Dewa Guntur tertawa. Jangan terlalu percaya diri dan puas, ucap Hong tersenyum. Namun Luo Feng berkomunikasi melalui energi roh, semua orang berhati-hati, peralatan pemindaian aku dipindai, sepertinya ada sistem pemindaian besar yang memindai kita. Sistem pemindaian besar, ucap Hong, Dewa Guntur dan Ao Gu terkejut di dalam. Benar, Luo Feng mengangguk, ekspresinya serius, semua berhati-hatilah. Luo Feng dan timnya semua bersiaga tinggi, namun seluruh pasukan Gunung Tiga Kapak masih terlibat dalam diskusi dan tawa. Dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh. 3 bayangan hitam besar, seperti 3 lubang hitam turun ke pasukan besar, Luo Feng dan timnya merasa seperti seluruh tanah dan langit segera menjadi sunyi. Tanpa suara atau jejak, mereka hanya bisa melihat ledakan dan getaran yang jauh, ratusan prajurit tingkat 9 bintang menguap menjadi ketiadaan, juga riak-riak yang terlihat dari ledakan yang tersebar ke segala arah, menyapu seluruh pasukan, dengan besar jumlah prajurit terbunuh, darah segar meletus dari baju besi dan helm mereka. Serangan pertama, tanpa suara atau jejak telah membunuh semua orang dalam radius 100 meter, dengan gemuruh yang besar mengikutinya, menyebabkan sejumlah besar penjelajah menderita efek samping. Tembakan meriam lain, kehilangan ribuan orang, ini juga karena kepadatan tentara. Ini, Luo Feng membuka matanya lebar-lebar, sangat terkejut dari tembakan meriam yang menakutkan. Luo Feng merasa seolah-olah otaknya dipukul oleh tongkat yang keras. 12 sinar cahaya turun dari langit. Dalam sekejap, mereka menabrak 12 orang dalam pasukan Gunung Tiga Kapak, termasuk 2 prajurit tingkat semesta, dan kapten kepala lainnya, bahkan Luo Feng. 12 sinar cahaya putih. Itu langsung mengenai mereka. 12 orang langsung jatuh. Saudara ketiga, Luo Feng, Hong, Dewa Guntur dan Ao Gu terbangun dari keterkejutannya, dan Luo Feng yang jatuh hanya bisa membuka matanya dengan pusing. Apa? Kepala Luo Feng masih pusing. Itu adalah 12 tembakan senjata laser kelas C2, 11 orang lainnya di Gunung Tiga Kapak, termasuk 2 tingkat semesta semuanya telah terbunuh. Kamu diselamatkan oleh kekokohan pokok kontak awan kamu. Suara Babata bergema dalam kesadaran Luo Feng. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.